Di bulan ini juga Allah memberikan kemudahan semudah-mudahnya bagi kita untuk menambah, memperbanyak pahala kita. Bahkan hanya dengan sebiji kurma itu kita bisa menduplikasi pahala seluruh jamaah yang ada di masjid. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan takjil. Takjil hanya sebiji kurma, hanya sepotong ote-ote gitu ya. Ketika kemudian takjil ini dimakan oleh orang yang puasa, maka bagi kita yang memberikan takjil itu akan mendapatkan pahala yang sama persis dengan pahala yang dimiliki orang yang makan takjil kita itu, tanpa mengurangi pahala orang yang kita kasih. Artinya apa? Ada duplikasi pahala di situ. Be smart with Creative TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan. Syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Summa salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa dengan bulan Ramadan adalah anugerah terbesar yang pernah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Karena itu, mari benar-benar bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, dan kita jumpa Ramadan ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian Ramadan ini saya katakan sebagai hadiah terindah, hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya setelah nikmat iman dan Islam. Karena kita semua tahu, para jamaah sekalian, bahwa hidup kita ini tidaklah selamanya di dunia. Dunia hanya sementara. Setelah ini kita akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam barzah. Alam barzah pun belum final ya. Kita di sana istirahat sejenak untuk menanti datangnya hari keabadian, yaitu Yaumul Qiyamah. Dan di akhirat nanti, para jamaah sekalian, hanya ada dua tempat yang Allah sediakan untuk kita. Satu adalah tempat yang penuh dengan segala kenikmatan, dialah surganya Allah. Dan satunya adalah tempat yang sangat mengerikan, yang penuh dengan azab dan siksaan, yaitu neraka yang semoga kita terhindar darinya. Dan kita semua tahu, para jamaah sekalian, bahwa surga dengan berbagai kenikmatan yang ada itu hanya Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Artinya iman dan takwa inilah yang menjadi jaminan, yang menjadi garansi kita ini kemudian layak menjadi penghuni surga. Dan di antara penghuni surga itu ada yang mereka masuk bidunil hisab, tanpa hisab oleh Allah. Tetapi ada juga di antara mereka itu yang harus melalui proses pembersihan dulu. Harus merasakan panasnya api neraka, harus merasakan pedihnya siksa neraka, sampai kemudian dosa-dosanya bersih, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi saya katakan kenapa kemudian Ramadan ini menjadi hadiah terindah, terbesar yang Allah berikan kepada kita? Iya, karena dengan hadirnya Ramadan inilah kita punya kesempatan seluas-luasnya untuk membersihkan diri kita, membersihkan semua dosa, kotoran hati kita, sebersih-bersihnya di dunia ini. Artinya dengan lewat Ramadan ini harapannya kita tidak perlu lagi
harus dibersihkan oleh Allah melalui pedihnya api neraka, melalui dahsyatnya siksa neraka. Cukup kita bersihkan melalui momentum Ramadan ini. Kenapa para jamaah sekalian? Bukan bermaksud kemudian saya ini merendahkan jenengan semua, tetapi kita juga harus tahu diri, sadar diri bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang ditakdirkan oleh Allah hidup di akhir zaman, yang mana manusia-manusia akhir zaman ini menurut sabda Rasulullah, kualitas keimanannya, kualitas ketaatannya bukan semakin lebih baik, tapi semakin menurun, semakin lemah. Artinya sekuat apapun kita berusaha untuk taat, untuk dekat kepada Allah, sepertinya selalu kalah dengan kecenderungan kita untuk bermaksiat. Walaupun itu kadang-kadang tidak kita sadari, karena luar biasa kemaksiatan yang menggempung kita. Itu artinya para jamaah sekalian, rasa-rasanya sulit bagi kita untuk bisa berharap masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu, tanpa harus dicuci terlebih dahulu dalam neraka. Karena saya yakin dosa kita ini dah tak terhingga sudah. Karena itu para jamaah sekalian, dengan hadirnya Ramadan ini seolah-olah Allah ingin menawarkan kepada kita, wahai kaum mukminin, khususnya manusia-manusia akhir zaman yang penuh dengan kemaksiatan, yang tak terhingga dosanya, ini ada kesempatan 1 bulan di mana di situ engkau cukup dengan berpuasa saja, puasa dengan imanan wahtisaban, janji Allah lewat lisan Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, dihapus dosa yang lalu. Tidak hanya puasanya, qiyamul lailnya, man qama Ramadan imanan wahtisaban, sama, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Begitu mudahnya Allah menjanjikan ampunan. Itu artinya ketika kemudian dosa kita terampuni, bersih, maka insya Allah kita terselamatkan dari pedihnya api neraka. Dan itu hanya ada di bulan ini, bulan Ramadan. Tidak hanya Allah menawarkan ampunan, di bulan ini juga Allah memberikan kemudahan semudah-mudahnya bagi kita untuk menambah, memperbanyak pahala kita. Bahkan hanya dengan sebiji kurma itu kita bisa menduplikasi pahala seluruh jamaah yang ada di masjid. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan takjil. Takjil hanya sebiji kurma, hanya sepotong ote-ote gitu ya. Ketika kemudian takjil ini dimakan oleh orang yang puasa, maka bagi kita yang memberikan takjil itu akan mendapatkan pahala yang sama persis dengan pahala yang dimiliki orang yang makan takjil kita itu, tanpa mengurangi pahala orang yang kita kasih. Artinya apa? Ada duplikasi pahala di situ. Belum lagi ketika nanti di akhir Ramadan ada 1 malam yang super istimewa, yang hanya dengan ibadah semalam saja kita bisa mengalahkan ibadah selama 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Yang jelas di Al-Quran kita semua hafal surat Al-Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 1 malam Lailatul Qadar itu bahkan lebih baik, artinya tidak sama, lebih baik dari malam 1000 bulan. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Karena itu para hadirin sekalian, sekali lagi bersyukur sekali, beruntung sekali kalau kemudian kita masih diberi Allah kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan betul bulan ini yang kita tidak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir ataukah masih akan berjumpa Ramadan lagi. Maka jangan menunggu yang akan datang. Sekarang saatnya kita manfaatkan Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak amal-amal kebaikan, perbanyak tilawah, perbanyak sedekah, dan semua amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memudahkan kita untuk menjalani Ramadan ini dengan amal-amal terbaik kita. Dan ada satu lagi peringatan Rasulullah yang harus kita renungkan betul. Jangan sampai kita termasuk di antara orang ini. Beliau pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin
dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfara lahu. Celakalah orang yang dia berjumpa di bulan Ramadan tetapi Ramadan itu berlalu darinya sementara dosanya belum terampuni. Artinya masih ada kemungkinan di antara orang-orang yang diberi Allah kesempatan berjumpa Ramadan itu, ternyata Ramadan selama 1 bulan penuh ini telah ia lalui, ia rasakan, ia jalani, namun begitu berakhir Ramadan, dosanya masih belum terampuni. Padahal yang namanya ampunan ini dijanjikan oleh Allah bahkan tanpa kita minta sebenarnya. Tanpa diminta itu Allah tawarkan. Lah kalau sampai ada orang Ramadan berlalu, dosa belum terampuni, itu kan mengindikasikan berarti ya saking parahnya gitu. Naudzubillah. Semoga kita tidak termasuk di antara orang itu, para hadirin sekalian. Dan Rasulullah juga pernah mengingatkan kita tentang sebuah fenomena yang itu bisa terjadi di setiap tahun, di setiap Ramadan. Dalam sabda beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Berapa banyak di antara orang-orang yang telah berpuasa sudah tidak makan, tidak minum sehari penuh selama 1 bulan penuh, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya merasakan lapar dan haus. Tentu ini adalah gambaran tentang orang-orang yang betapa merugi karena ia nggak dapat apa-apa dalam puasanya itu. Artinya tidak ada ridha Allah di sana, tidak ada pahala dari Allah di sana, tidak ada ampunan Allah dari sana. Padahal Ramadan menawarkan sekian kemuliaan. Maka betapa meruginya orang yang demikian itu. Karena itu para jamaah sekalian, sekali lagi mari kita saling mendoakan, termasuk juga saling mengingatkan tawasau bil haq ya, untuk terus memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan melalui wasilah Ramadan ini dosa-dosa kita semua terampuni, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kelak kita mengakhiri Ramadan menjadi mukmin yang muttaqin. Saya kira itu para hadirin sekalian yang bisa sampaikan, sekedar pengingat sekaligus motivasi kita semua. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.